Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk kah suara saya? Yang Bapak Ibu sekalian, coba kameranya di on kan mungkin Bang Wildan. Kelihatan gelap sekali. Itu orangnya putih loh. Mila mana Mila? Mil, dicari loh Mil di grup. Coba Mila, mute-nya dimatiin. Bagus ada, Pak Yainul ada, Mbak Esa, siapa lagi itu? Mbak Hanum. Mbak Gulita juga. Ya. Yang lain coba aja di scroll malam aja. Mas Brian hadir. Mbak Silvi, Mbak Tari. Halo Mbak Tari. Coba dibalas gak ya sama Mbak Tari ya? Oh, lagi sarapan berarti. Siapa lagi? Mbak Silvi. Perencanaan itu berarti ada 15 orang. Full. Terus apa itu? Terus Dania, ya. Mas Ferry, Mbak Silvi lagi, Bang Wildan lagi, Mbak Indah. Mbak Indah. Mbak Indah. Ya wes, tak bales berarti. Yang lain siapa aja wes ya? Berarti di sini ada 200 orang berarti. Yang online luar biasa hari ini. Yang offline 3000 orang. Banyak sekali pokoknya. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggih suara saya nggih? Sama Mas Maul, coba Ul. Pelan suaranya, Mas. Nggih, pelan, mosok tah. Iki piye nek? Pelan. Heeh. Wes. Kurang. 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 Apa? Ya. Kurang banter. Nek sing iki krungu gak? Hah? Lagi lumayan. Kalau lumayan sing iki. Ya, udah cukup. Nah, Ya. mending ini. Coba Ul, sapa dulu Ul. Kita podcast aja wis. Sapa? Oke lah, Maul sudah menyapa dengan kata sapa kelah. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu yang sudah hadir baik online maupun offline. Di sini ada Mbak Katarina, ada Mbak Tias. Terus siapa lagi sebelahnya ya Mbak? Banyak. Terus Mas Hendy juga, Mas Isa, Pak Bagus tadi online. Nggih, lumayan. Bapak Ibu mungkin yang pejabat struktural kalau nggak bisa hadir mungkin bisa nyuruh staf TU-nya nggih. Mau online mau offline monggo aja. Karena kami hanya akan melakukan sosialisasi sekali. Nggak seperti kemarin sampai berkali-kali. Karena jujur jadwalnya padat dan deadline dari kepegawaian. Masih kami tunggu yang mau offline silahkan, yang online silahkan. Nggih, niki judulnya sinau maneh gawe iki. Oh iya, perkenalan dulu ya. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi di sini ada Mas Maulana Yusuf Saputra. SAP yo, Pak yo. SAP ngono ya. Sabdan pokoknya lah. Terus sama saya Yoga. Paling itu aja ya perkenalannya ya, cukup ya. Oke, slide selanjutnya Pak. Kalau saya kecepatan nanti lambaikan tangan aja nggih. Ada kamera 4 di pojok-pojok sana. Kalau nggak kuat lambaikan tangan. Nah, sebelum masuk ke IKI, ini saya agak sedikit membocorkan dapurnya kepegawaian, terutama terkait TPP. Bentar. Nah, kelihatan nggih Bapak Ibu yang online? Itu gambarannya seperti itu penilaiannya. Jadi kolom pertama itu nomor urut, ini pejabatnya saya tutup, NIP dan namanya. Komponennya itu ini ada kelas jabatan nggih Bapak Ibu nggih. Kelas jabatan kemarin sudah diketok palu. Sudah jelas itu nggak bisa dirubah. Cuti sakit, nah nanti akan keluar di sini cuti sakitnya siapa, berapa hari akan keluar. Cuti sakit nggak motong nggih Bapak Ibu nggih, alhamdulillah. Kecuali
Oh, beda konsep. Kemarin cuti umroh ya, pakai cuti tahunan nggih. Konsep, oh ya, sekalian. Konsep cuti umroh Bapak Ibu yang mau naik haji atau mungkin yang non muslim mau ke Bethlehem nggih, Mbak Tias nggih. Itu cuti ibadah lah, bahasanya cuti ibadah, umroh, haji atau ke Bethlehem itu nanti akan motong cuti tahunan. Kecuali cuti haji kita masih belum tahu. Jadi ada sendiri kalau cuti haji kalau nggak salah. Tapi kalau untuk kayak umroh terus ya cuti ibadah yang lain selain haji itu akan motong cuti tahunan nggih Bapak Ibu. Jadi nanti tolong diperhatikan kalau mau ibadah, cuti ibadah ke luar negeri, diperhitungkan sisa cuti tahunannya ada berapa. Kayak misal kalau cuti umroh itu kan kisarannya 10 sampai 12 hari, ya disediakan cuti itu. Perhitungan kita kan kalau cuti nggak diambil selama 3 tahun kan jadi 24. Dengan perhitungan cuti tahun pertama yang nggak diambil itu 6 hari bisa di-save di tahun ketiga. Cuti tahun kedua di-save 6 hari juga untuk ke tahun ketiga. Jadi total tahun ketiga itu ada 24. Nah, monggo nanti Bapak Ibu silahkan mengatur bagaimana caranya cutinya cukup. Kalau nggak cukup, saya belum tahu jawabannya, tapi kemungkinan mungkin akan motong TPP, dianggap alfa kemungkinannya. Tapi ini belum ada keputusan dari PKD. Oke, monggo. Mas Andre mau tanya cuti mungkin? Oh enggak. Bang Andre, sehat? Ya, sehat berarti. Alhamdulillah. Tugas belajar itu juga kalau ini contoh masa songko itu auto checklist tapi TPP tetap full. Terus nilai SKP, nah nilai SKP ini dihitung itu yang lama itu 60% dari total. Jadi kalau kemarin tidak membuat SKP triwulan 3 dan 4 itu besar kemungkinan hanya dibayarkan 50%. 50% dari 60% gitu, dari total. Karena tadi kan proporsinya 60%. Berarti hanya dibayarkan 30% dari sisi SKP. Next, nilai perilaku kinerja ini yang terbaru adalah ada PKSP. Kalau yang KWK Alfa sudah biasa nggih Bapak Ibu nggih. Ini yang terbaru PKSP. Kalau nanya nilainya itu ada nilai berapa itu 80 sekian, kita belum tahu karena baru dimasukkan di bulan ini. Itu apakah hasil dari penilaian atau dari kita menilai orang lain berapa persen, kita belum tahu. Dan apakah dengan nilai segitu termasuk baik, tidak baik, sangat baik atau buruk, kita juga belum tahu nggih Bapak Ibu. Cuman di sini sementara ini masih dianggap semuanya baik-baik saja. Dengan nilai rata-rata sih kalau kami lihat dari tim kepegawaian itu masih 80%. Itu insya Allah TPP-nya 100%. Tapi ini bukan patokan gitu Bapak Ibu. Siapa tahu nanti anginnya berubah lagi. Makanya kita saling berdoa aja. Semoga tepat waktu dan Mas Aset, ya Mas Aset nih hadir kebetulan. Biasanya jam 2, jam 3 kelunting gitu kan ya. Keluntingnya full tapi ya Mas. Kalau kelunting tuh double berarti. Terus hukuman disiplin, ya hukuman disiplin ini juga tahun lalu juga sudah ada sebenarnya. Mungkin akan proporsinya tergantung hukumannya nggih. Contoh kalau sedang tuh dibagi 3 kalau nggak salah. Potongan 25% tuh ada yang 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Ringan pun kalau ringan tuh kalau nggak salah 10% biasanya 3 bulan sih maksimal. Next, terus LHKPN, LHKSN ini juga masuk komponen Bapak Ibu. Jadi sesuai pergubnya nomor yang terbaru 43 2022. Kalau tidak melapor dipotong 10% sampai dianggap melapor. Khusus kalau LHKPN ini kan saklek nggih. Maret enggak lapor, ya wis. Wassalam. Sampai ketemu tahun depan Januari. Verifikasi. Jadi harap di mute. Ya. Oh, dia menggambarkan tuh. Oh.
Oh, Kowe malah guyu ra kewangi budal apa kuwi? Aku mungkin malah Jadi akan dipotong 120% sampai dianggap lapor. Kayaknya ini LHKPN kemungkinan sih kemarin dari teman-teman pengambil LHKPN aman sih kayaknya. Sudah pada lapor semua. Kalau LHKSN kan ini nggak tahu waktunya, agak bisa kleki Maret juga sih kalau nggak salah. Lewat dari itu nggih. Ya, amal jariah lah buat Pemprov Jawa Tengah. Kolom keterangan ini keterangan untuk Hukdis. Jadi ini nanti ya ranahnya nyangkut dengan hukuman disiplin. Sementara kalau ada yang mau nanya monggo nggih Bapak Ibu. Mumpung ini momennya pas. Kalau bahas iki doang mungkin 10 menit kelar sih kayaknya. Mau nanya yang lain monggo. Ini mumpung ada Mas Maul yang ngurusi KP. KP apa lagi ya, Mas? KP, cuti, izin nikah ya, Mas? Enggak ya? Enggak. Ya? Oh lah, terkait cuti Bapak Ibu. Kemarin kan edarannya panjang dan lama nggih Bapak Ibu. Kalau yang cuti tahunan, hitungan hari, sama cuti alasan penting, hitungan hari juga, itu tidak perlu pakai form. Ini jadi pertanyaan dari Mas Agung Setio, nggih. Mari kita udah konsul dengan BKD, yang pendek-pendek yang dalam negeri tidak perlu pakai form. Kita normalnya paperless lagi aja. Terkecuali kemarin kasus akhir tahun nggih, karena pejabat struktural kan butuh untuk mengatur personilnya di masing-masing bidang atau Suaranya kurang banter, Mas. harus teriak kenapa Bu Ibu? Ini saya sudah dekat banget Ibu sama mic Bu. Sing kono, wis digedhek ta. Oh. Coba Bu Siwi volumenya kurang gede mungkin Bu. Yang lain kayaknya aman soalnya. Terkait cuti mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Cuti umroh tadi juga sekarang sudah per Januari motong cuti tahunan nggih. Cuti umroh, cuti ibadah agama lain yang keluar negeri itu sudah motong cuti tahunan. Dari sini ada pertanyaan mungkin? Atau nanya hal yang lain boleh? Enggak harus terkait tadi yang saya jelaskan, cuti dan TPP. Oh ya, mengingatkan juga untuk upload dokumen penilaian dan evaluasi nggih, yang di TW3 dan 4 Bapak Ibu. Bismillah aja, servernya, simpeknya kuat. Bisa jadi karena kita hitung kasar itu di Pemprov ada 40.000 orang, dengan 2 kali dokumen berarti 80.000 orang. Ini belum P3K nggih Bapak Ibu, masih PNS. Kira-kira ya bismillah aja lah kuat. Apalagi ya? Dari sini dulu wis, ada pertanyaan mungkin? Lanjut nggih Bapak Ibu? Nggih lah. Nih, nah ini kita masuk ke IKI sekarang nggih Bapak Ibu. Kalau masalah aturan mungkin saya nggak terlalu memahami juga. Cuman kalau nggak salah yang terakhir sih Permenpan RB nomor 6 2022 sebenarnya ini juga nyangkut ke kinerja yang kemarin kita kerjakan. Data untuk kemarin yang SKP pun nariknya dari sini sebenarnya. Hanya kalau untuk IKI ini nanti larinya ke Biro Organisasi Bapak Ibu. Mungkin nanti yang kita kerjakan hari ini atau nanti sampai dikumpulkan tanggal 14 Februari itu, kalau kinerjanya sudah settle, sudah tidak nge-crash lagi. Oh ya, terkait kinerja nih Bapak Ibu, ini Jawa Tengah dan beberapa kap kota sama Provinsi Jawa Timur kalau nggak salah, dan beberapa kap kotanya di sana sama 12 kementerian kalau nggak salah itu jadi pilot projectnya kinerja dari BKN.
Ini ya patut disyukuri dan patut enggak, ya kita syukuri aja lah. Karena kedepannya pakai aplikasi seperti ini, mungkin masih ada kelemahannya salah satu mungkin ya. Tapi kita lihat ambil positifnya, biasanya kita kalau ngeprint itu salah ngeprint, maju lagi, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Sekarang kan udah di sistem. Jadi ketika ada kesalahan tinggal didraftkan, di print akhirnya memang masih ngeprint karena belum ada tanda tangan elektroniknya. Ya ini mungkin nanti kan ini juga Februari ini masih belum stabil juga posisinya kinerjanya. Tapi untuk TPP insya Allah lah BKD juga berusaha semaksimal mungkin. Kami di Kepek juga berusaha semaksimal mungkin. Tinggal kita juga mohon bantuan Bapak Ibu untuk memenuhi file-file yang diperlukan. Bahasa saya sih jempol kita menentukan nasib kita sih, biasanya seperti itu. Next ya Pak. Kalau peraturan saya nggak terlalu ngelotok juga sih. Nah, iki itu sebenarnya dari bahasa Jawa, artinya ini. Cuman diserap jadinya indikator kinerja individu. Yang diartikan tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Iki ini kalau kita menerjemahkan sebenarnya SKP yang kita buat tiap tahun hanya dipindah format saja. Formatnya seperti apa nanti Bapak Ibu di slide selanjutnya. Lanjut Mas Maul. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Iki dari atas sampai bawah ini harus ngeling karena konsepnya paling bawah pembagian pekerjaan itu dibagi habis sampai dengan di level paling bawah. Nah, keselarasan kinerja dengan organisasi. Nah, atasan langsung dan rekan kerja serta mengacu pada perencanaan strategis dan PK kepala unit. Nah, start awalnya adalah dari PK-nya kepala SKPD, turun lagi ke eselon 2, turun lagi ke eselon 2, eselon 3, eselon 4, sampai ke ranahnya pejabat fungsional dan pejabat pelaksana. Nah, itu yang diperhatikan adalah struktur organisasi jelas Bapak Ibu. Kita juga ada SOTK baru nomor 25 tahun 2022. Mungkin Bapak Ibu udah familiar karena baru di launch kemarin. Terus rencana kinerja pimpinan. Nah, Bapak Ibu nanti yang kayak saya juga di level paling bawah harus memperhatikan PK-nya atasan. Kalau yang paling unik sih di Adum ya, karena kegiatannya paling banyak. Kalau nggak tahu kalau di subak yang lain dan bidang Kalau saya lihat sih paling banyak di Adum. Kemudian kompetensi, keahlian dan atau keterampilan pegawai ini juga jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu, supaya tidak salah penempatan orang. Terus perkembangan isu dan ilmu pengetahuan, ya ini contoh aja yang nomor 5 mungkin saya menggambarkan adanya kinerja seperti ini, itu juga ngaruh nantinya kita harus memahami juga isu-isu yang berkembang, misalnya paling gampang sih targetnya kepala daerah yang mau ditargetkan apa itu kan nanti turun ke punya kepala SKPD, turun ke eselon 3, 4 sampai ke level pelaksana. Next Pak, lanjut. Kalau konsep ini Bapak Ibu pasti paham. Nah, ini punyanya Pak eselon 2 berarti kepala SKPD Mungkin nanti ini kita akan skip saja karena di kita hanya Pak Doni yang buat. Next. Bisa gerak gitu ya, bagus ya. Nah, ini format yang kemarin sudah saya share Word-nya Cuman tadi ada sedikit perbaikan di rencana kinerja Ya, rencana hasil kerja yang akan diintervensi itu diisi oleh kalau eselon 4 berarti programnya eselon 3. Naik lagi ke punyanya eselon 3 ke eselon 2 itu berarti sasarannya.
Lah kalau kita yang di bawahnya eselon 4 itu berarti melihat kegiatannya eselon 4. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus JFT, nah yang Bapak Ibu yang jabatan fungsional tertentu tadi sudah saya jelaskan, nggih. Perhatikan PK atasannya. Ini penting supaya biar tahu yang mau diintervensi itu apa. Ya mungkin di atas kertas kayak pemenuhan dokumen nggih Bapak Ibu. Cuman kalau kita nggak tahu atasan itu targetnya apa, kira-kira kita mau kerja apa juga nanti aneh. Ini konsep memang sebenarnya, cuman ini patut diperhatikan juga. Terus, nah kalau JFT Madya seperti biasa, mengikuti PK-nya eselon 2. Kemarin Bu Siwi nggih, sudah mengisi, nanti bisalah tiktakan sama Bu Siwi dan siapa lagi ya, kemarin banyak, ada Bu Vivin, banyaklah pokoknya. Kemarin udah dipandu sama Dek Mila nggih. Dek Mila hadir nggih? Coba suaranya. Halo. Biar aku nggak bicara sendiri itu. Ngelak nanti. Rayu. Iya, Bu Siwi yang keluar. Bu Siwi cemburu biasanya. Next, Pak Maul. Nah, ini petunjuk pengisiannya kurang lebih seperti ini nggih Bapak Ibu. Rencana hasil kinerja atasan itu diisi tadi seperti itu. Kalau pejabat madya berarti fungsional madya itu dan eselon 3 ngambil dari sasarannya Pak Inspektur kalau di kita. Eselon 4-nya itu ngambil punya Pak Sek berarti. Sesuai dengan cascading ya. Kalau cascading kemarin teman-teman perencanaan sudah menggambarkan dengan jelas, alhamdulillah. Kalau tahun kemarin kita masih meraba, sekarang sudah dipetakan. Nih saya terima kasih sama Mas Rindra sama Mas Ardi, ya. Kemarin sempat diskusi terkait cascading karena ini dokumen perencanaan. Makasih ya Mas, kalau hadir bisa, yes makasih lah pokoknya. Terus indikator kinerja individu ini seperti biasa. Kalau di SKP 2020 kan kata proses, nggih, terlaksananya, tercapainya, ya yang sampai dengan hasil akhirnya apa? Umpamanya kayak saya, tercapainya rekap TPP, tadi kan saya bahas TPP ya, tercapainya rekap TPP sehingga pembayaran TPP tepat waktu, katakanlah kayak gitu. Kalau enggak, sehingga dokumen TPP tersedia tepat waktu. Ini bahasa ini monggo nggih, nanti bisa dibicarakan dengan atasannya masing-masing, karena konsepnya kembali lagi dialog, termasuk nanti penentuan targetnya seperti apa. Jangan sampai juga nanti atasan ngasih targetnya 70% katakanlah, kalau enggak 110%. Padahal atasannya targetnya cuma 100. Nanti dipikirnya atasannya zolim gitu kan. Nanti malah suasana kerja nggak nyaman. Nah ini konsep dialog ini untuk ya. Mbak Intan. Iya sorak terlalu. Main kadang-kadang. Oh, iya. Mbak Intan, oke. Kan entok toh? Boleh. Silakan nanya, Mbak. Mbak Intan, mau nanya apa? Udah. Oh, enggak di-mute aja. Ya. Terus tadi apa? Nah, di kolom 3 nggih. Target itu nanti itunya diisi kuantitas, kualitas, waktu, biaya kalau nggak salah satunya nggih. Biasanya itu pilih salah satu saja. Kalau kemarin di Ekin itu milih 2, sekarang milih 1 aja. Kuantitas boleh, kualitas boleh, waktu boleh, biaya boleh. Monggo aja disesuaikan dengan pekerjaan Bapak Ibu masing-masing. Target. Nah, target ini tadi sudah saya bicarakan nggih. Kalau kayak saya tadi kalau ngomong TPP KGB itu ya tiap bulan, berarti saya harus punya 12 laporan. Kalau Bapak Ibu pemeriksa katakanlah tiap bulan memeriksa 1 obrik atau mungkin ditambah kegiatan lain ada review,
atau monitoring, nggih monggo aja. Ini kan konsepnya rencana nggih Bapak Ibu. Jadi silahkan setahun ke depan nih kira-kira mau ngapain. Seperti itu. 1 tahun nanti di breakdown per triwulan. Nah, ini kita masih sampai di mana sih, mau kok blawur sih? Formulasi target ya, masih target. Untuk formulasi ini yang formula ya. Formulasi. Ini kalau khusus Pak PLT itu berbeda, tapi kalau kita mungkin hanya diisi targetnya kita apa sih kayak gitu. Katakanlah kalau kayak saya tadi itu berarti capaian laporan TPP KGB itu berapanya, kurang lebih seperti itu. Kalau enggak hanya laporannya aja, tercapainya laporan rekap TPP KGB, seumpama seperti itu. Terus ekspektasi pimpinan. Nah, ini yang tadi saya bilang di sini kotak dialog sebenarnya. Monggo Bapak Ibu nanti ngobrol dengan pimpinannya masing-masing. Mamanya kalau kayak saya dengan kemampuan saya nego katakanlah ke Bu Yuyun, Bu saya nggak sanggup Bu dikasih ini ya. Atau oke Bu saya bolehlah diikutin tim ini, ngurus ini, tambah kegiatan apa. Di sini fungsinya di situ tadi. Ekspektasi pimpinan nggih. Yang saya bilang tadi, jangan sampai loadnya terlalu berat, jangan sampai loadnya terlalu ringan. Atau mungkin bisa di-compare dengan pegawai lain. Kok saya terlalu ringan atau saya terlalu berat? Kok di sana seperti ini, seperti itu, bla 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 bla. Nah, monggo diobrolkan dengan pimpinan masing-masing. TW, nah TW target triwulannya ini nanti monggo bisa diisi secara rata 25%, 50%, 75%, 100% monggo aja. Atau ada kegiatan yang hanya dilakukan mungkin di triwulan 1 monggo aja. Kayak saya ngurus pensiun nanti kan hanya ada di bulan 6 nih Bapak Ibu. Ya saya cuma ngisi di TW 2. Kalau Mas Maul nih ngurusi kenaikan pangkat terjadi hanya di bulan Februari ya Pak? April ya? April sama Oktober. Meskipun prosesnya panjang ya Bapak Ibu. Mas Maul ini kalau KP-nya cuman di bulan apa? April, prosesnya itu udah dari Desember. Bahkan enggak ya? November enggak? November sudah proses. Januari itu udah di-close Bapak Ibu. Nah, terkait KP juga nih, nyenggol sedikit nggih Bapak Ibu, biar enggak ada miskomunikasi. Jadi penutupan itu Desember nggih, pengusulan nggih Pak. Nah, Desember itu sudah ditutup nggih Bapak Ibu, pengusulan untuk kenaikan pangkat. Makanya Bapak Ibu yang nggak tahu nih ke depan apakah Permenpan 1 2023 ini jalan. Kalau jalan kita nggak perlu bikin dupa, ya alhamdulillah aman gitu kan. Cuman yang patut dipahami Bapak Ibu harus bisa memprediksi. Karena kita ya karena pergantian Kemenpan kemarin ya Pak, kena imbas ke PKN dan BKD juga yang biasanya bisa pemenuhan dokumen itu biasanya kita bahkan sampai Februari Maret tuh masih bisa. Kemarin di close hanya sampai 15 Januari. Lewat dari itu dinyatakan TMS alias tidak memenuhi syarat alias diusulkan lagi di Oktober. Ini yang patut dipahami nih Bapak Ibu, jangan sampai nanti wah kok nggak bisa, dulu bisa. Ya, paradigmanya sudah berubah, aturan sudah berubah. Jadi itu dia pesan dari kami di kepegawaian, diperhatikan waktunya. Karena surat edaran dari PKD, lewat sekda sih memang, itu waktu udah jelas nih Bapak Ibu, dan sekarang nggak bisa dilewati lagi. Kalau dulu memang masih bisa, sekarang udah nggak bisa. Next Pak mungkin. Ini tadi udah ya. Rencana aksi, ya rencana aksi itu apa yang akan dilakukan? Kalau kayak saya berarti merekap TPP KGB. Itu karena tiap bulan ya saya isi per TW-nya semuanya. TW1 25%, TW2 50%, terus selanjutnya 75%, selanjutnya 100%. Next, mungkin Pak. Nah, batas pengumpulan dokumen iki nggih Bapak Ibu.
14 Februari 2023. Kalau kata orang Jawa pas hari Valentine, tapi nggak usah ngasih coklat nih Bapak Ibu. Coklatnya kalau mau beli sekarang Indomaret masih diskon 10.000 dapat 2. Yang dikumpulkan kekepek bentuknya hard copy nih Bapak Ibu. Dengan tanda tangan dan stempel atasan. Next. Atasan langsungnya, kalau Madya berarti ke Pak Doni seperti biasa. Kalau yang kayak saya berarti ke Bu Yuyun. Kalau Bu Yuyun berarti ke Pak Nur. Kalau Pak Nur berarti ke Pak Doni. Terus sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Saya kasih samplingnya punya Mbak Mila nggih Bapak Ibu nggih. Karena punya saya masih saya revisi jujur nih. Kelihatankah atau perlu di zoom Bapak Ibu? Ini sebenarnya sama sih dengan SKP yang kemarin kita bikin Bapak Ibu. Nah itu Mbak, ini contoh RHK-nya Mbak Mila ini tersedianya pengantar surat keterangan bebas temuan. Surat bebas temuan, bebas bertemu ya berarti ya. 24 jam bebas bawahnya lah kalau dapat surat ini dari Mbak Mila. Nah, ikhtisar jabatan, betul. Mas Maulana ini bertanya dengan kondisi yang tepat sekali. Jujur, di kepegawaian belum menginventarisir ikhtisar jabatan dari masing-masing jabatan nggih Bapak Ibu. Cuman kalau struktural kelihatannya udah tertampung di Pergub 25 2022. Lah ini memang jadi PR kami ikhtisar jabatan, tapi coba nanti kita akan merumuskan. Tapi untuk sementara monggo nggih Bapak Ibu dirumuskan masing-masing dulu. Karena jujur jabatan pelaksana itu banyak. Kalau jabatan fungsional mungkin agak mirip-mirip lah pekerjaannya. Mungkin melakukan pengawasan, mereview, memonitoring. Tapi kalau teman-teman di Subak ini agak berbeda. Mungkin kayak analis evaluasi berbeda dengan nanti pengolah evaluasi. Nah ini nanti coba kita inventarisir. Tapi untuk sementara kan karena ikhtisar jabatan ini apa yang kita kerjakan nggih? Monggo di konsep sendiri dulu. Ini karena IKI ini juga baru terjadi tahun ini. Kalau di EKIN kan nggak ada kemarin nggih Bapak Ibu ikhtisar. Ini ketambahan ikhtisar jabatan. Oke, next kembali ke itu. Nah, Mbak Mila ini mengintervensi RHK-nya Bu Yuyun yang kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah. Bahasanya kegiatan nggih Bapak Ibu karena kegiatan itu eselon 4. Eselon 3 itu program, di situ nanti keterangannya program. Contohnya mungkin program pengolah pengawasan, kalau nggak salah di Pak Nur itu ada itu. Nah ini indikator kinerjanya mengambil kuantitas, targetnya itu jumlah dokumen dengan 12 dokumen ya Bapak Ibu. Coba ke bawah Mas, itu formulasinya itu ya. Formulasi monggo diisi capaian itu kalau Mbak bilang isi capaian jumlah dokumen pengantar surat keterangan bebas temuan. Ekspektasi pimpinannya setelah Mbak Mila berdialog, saya lihat dialognya itu lumayan alot itu, hampir 1,5 jam kayaknya. Nggak kelar-kelar sama Bu Yuyun. Itu keluar jumlah dokumen pengantar surat keterangan bebas temuan terpenuhi. Ya Mbak Mila ya, 1,5 jam ya kalau nggak salah ya, bahas ini ya. Ada berapa itu sih? Ya RHK-nya ada berapa ke bawah Mas? Ada 5. Mbak Mila ada 5. Mbak Mila ada 5. Itu bahasnya lumayan alot. Nego lah bahasanya. Itu seperti itu. Nanti ada yang unik lagi. Berbeda sendiri. Contoh mungkin di Bu Yuyun itu contoh laporan keuangan itu ini contoh ya Bapak Ibu ya.
hanya satu laporan keuangan dan itu kan terjadi di akhir tahun gitu Ibu. Tapi kalau untuk teman-teman di keuangan prosesnya kan tiap bulan. Itu nanti monggo aja dipecah sendiri nggih. Terus konsepnya ada yang mungkin kalau dulu itu yang Ekin tahun kemarin kan kita sediakan untuk Bapak Ibu pejabat fungsional itu kan 3 nggih. Karena sekarang rumahnya sudah jelas dengan Pergub 25, monggo langsung lihat PK-nya atasannya langsung. Programnya apa, tinggal dicantolkan saja. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Mbak Tari nanya. Ini Mbak Tari, nggak kelihatan ya. Iki dibuat manual atau pakai aplikasi e-kinerja dibuat manual nggih Mbak Tari. Tadi saya jelaskan dikumpulkan 14 Februari dengan tanda tangan dan stempel basah. Ini nanti akan kita kirim ke biro organisasi. Arahnya ke biro organisasi kalau sekarang. Kalau e-kinerja itu ke BKD. Terus contoh JFT atau teman-teman bidang. Mungkin Bu Siwi ikut nggak Bu? Kalau nggak kemarin siapa ya? Bu Vivin itu Madia lagi soalnya. Iya, aku masuk lagi. Jadi Mbak Tari intinya gini, Mbak Tari harus lihat PK-nya siapa? Bu Ratna nggih? Bu Mbak Tari di mana sih? Masih Urban 3 nggih? Oh iya. Dilihat PK-nya aja, Mbak. Nanti di rencana hasil kinerja yang diintervensi itu masukkan programnya Bu Ratna yang mau dikerjakan Mbak Tari apa sih? Mbak Tari itu mendukung RHK-nya Bu Ratna itu apa? Nah, tinggal di breakdown lagi nih. Katakanlah pemeriksaan setahun ke depan kira-kira apa gitu kan? Apakah memeriksa 12 SKPD atau OPD? Apa terus mau mereview berapa laporan, mereview berapa SKPD juga gitu kan? Atau memonitoring kegiatan apa, monggo aja. Ikhtisar, tadi udah saya jelaskan ikhtisar jabatan dasarnya apa, di kami belum punya. Tapi coba nanti kita akan nanya ke biro organisasi, siapa tahu punya ikhtisar jabatan nggih. Ini yang saya jelaskan tadi, kalau struktural mungkin udah, coba Pak buka Pergub 25 Pak. 2022. Apakah JF juga udah masuk ke situ apa belum? Apa browsing nggak apa-apa? Ini jujur masih jadi PR ya Mbak Tari buat kami di kepegawaian ikhtisar jabatan. 25 2020. Pripun Mas Hendi? Ya. Nah itu makanya nanti yang di situ silahkan diobrolkan dengan atasannya masing-masing. Ya, namanya juga rencana. Namanya juga rencana. Rencana kan belum tentu terjadi nih. Nah, Mas Hendi rencana tadi berangkat jam 6:30, tahu-tahu macet sampai kantor jam 7. Kurang lebih masih rencana, Mas. Kayak saya juga tadi alhamdulillah kena macet juga di Sampangan. Truknya Mbak Mila mogok di Taman Sampangan situlah. Jadi macet total tadi. Formulasi. Ini sebenarnya alasan. Contoh kayak gini. Kalau kemarin kalau dicontohkan di biro organisasi masih mending ya. Target pelaporan RB 40 OPD dari 50 OPD katakanlah. Itu kan ketemu toh rumusnya kan. Nah, kalau di kita kan agak unik. Kayak kapabilitas APIP itu kan udah given dari RPJMN level 3.
yaitu kita isi reasonnya itu aja. Bahwasanya itu, ya, pripun Pak? Normalnya. Secara matematis, ya. Targetnya aja diisi aja Pak. Oh. Kalau nggak bisa diformulasi, targetnya ya ini. Nah ini sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi ke dalam semua unsur di lingkungan inspektorat. Lah ini kalau kita anggap ikhtisar jabatannya Pak Sek, bisa aja seperti ini. Pak yang fungsional ada nggak Pak di control file Pak? Fungsional. Nggak ada ya. Mengerjakan apa nggak ada kan? Ya, selempat ya. Nah, dari pengamatan Pak Atri tepat hanya ada pejabat struktural yang masuk di Pergub 25 2022. Ya, saya pribadi mungkin kalau nanti pergubnya mau dirubah lagi, bisa lah ikhtisarnya dimasukin ke situ nggih, Bapak Ibu nanti yang mengkonsep pergub seperti ini. Cuman PR-nya pasti di jabatan pelaksana banyak banget. Itu PR banget pasti. Keuangan itu nanti apa, bendahara gaji itu apa. Tapi bisa sih nanti konsepnya ditanyain semua lah. Tapi itu nanti kalau mau dirubah lagi Pergub 25-nya karena baru anget nggih Pak Atri nggih. Baru tahun kemarin, akhir tahun nggih, malah nggih kurang lebih nggih. Hampir-hampir akhir tahun lah. Triwulan 3 nggih. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan nggih bagi Bapak Ibu pengambil kebijakan agar ikhtisar jabatan tidak berhenti sampai di struktural, tapi semua jabatan yang ada di inspektorat. Mbak Tari cukup jelas mungkin? Atau ada pertanyaan lain dari Mas Iza, ada chat mungkin chat masuk? Enggak ada. Berarti saya cukup jelas gitu menerangkan. Alhamdulillah. Oh ya. Jadi sinten. Bagus. Coba Pak. Wah. Kayaknya. Oke Mas. Suara saya kedengaran ya Mas? Jelas Pak. Oke. Pertama-tama saya thank you sekali ke teman-teman kepegawaian sudah difasilitasi untuk penyusunan IKI ini. Cuman saya tadi agak terlambat ininya Mas, mohon penjelasan sekali lagi terkait dengan IKI untuk yang struktural. Pertama, apakah tetap harus membuat atau kita mengacu ke PK-nya saja? Kemudian ini deadline-nya kapan? Itu. Kemudian Mas Maul mungkin bisa share tadi contoh yang dibuat sama Mbak Mila. Oke, ya ini konsep yang dibuat sama teman-teman kepegawaian ya. Nah,
seingat saya, kemarin pada saat kita penyusunan SKP, untuk yang rencana hasil kerja, itu kan kalimatnya kalimat proses itu Mas. Melaksanakan, menyusun, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terlaksananya, kemudian tersusunnya menjadi indikator kinerja individu. Ini yang ada di SKP. Kemudian untuk yang formulasinya baru kemudian jumlah dokumennya. Nah ini yang mau kita hukumi yang mana? Yang konsep di SKP atau konsep yang jenengan susun bersama tim? Karena kalau menggunakan yang IKI yang konsepnya Mbak Mila ini berarti kita menyesuaikan lagi berbeda dengan yang di SKP-nya. Kalau yang menyusun sesuai SKP berarti ini digeser. Yang tersedianya pengantar surat itu masuk ke indikator kinerja individu kan seperti itu. Nah ini nanti bagaimana polisinya di teman-teman kepegawaian. Kemudian terkait dengan ekspektasi pimpinan kalau yang di SKP itu kan titik-titik ya Mas, ada 7 item itu. Nah, apakah di sini hanya cukup menjawab satu aspek saja, bicara terkait dengan kuantitas, atau bagaimana? Ya, itu kemudian, nah proses yang dicantumkan di sini, jumlah dokumen pengantar surat bebas temuan terpenuhi, ini tadi menurut Mas Yoga berdasarkan hasil diskusi gitu kan? Gitu ya. Nah, pertanyaan saya justru ketika permintaan bebas temuan itu kan seperti pengaduan masyarakat. Jumlahnya kan kadang ya sebulan bisa 2, bisa 3, atau bisa sama sekali nggak ada. Nah, kemudian apakah ini bisa kita cantumkan sebagai target? Ya, misalnya ini dicantumkan 12 dokumen. Nah, terus ketika nanti ada permintaan sampai 20, yang 8 apakah kemudian tidak dimasukkan sebagai kinerja? Atau dihitung melebihi 100%? Gitu. Nah, apabila itu kurang, nah karena ini kan barang yang bukan bisa direncanakan dalam kurun waktu setahun, karena ini berdasarkan kebutuhan dari stakeholder-nya kita. Nah, ini bagaimana? Gitu. Sehingga nanti kalau kita merumuskan ini, satu memang sudah ketemu benang merahnya dengan perjanjian kinerja yang ada di atasnya, tapi yang kedua menjadi relevan karena memang itu yang dikerjakan. Oke, saya kira itu dulu Mas. 3 pertanyaan itu, monggo saya mohon pencerahannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak banget orang tak catat ya Pak. Tapi ya masih nyerempet sedikit lah kayaknya. Untuk pejabat struktural tetap bikin ya Pak. Kemarin disepakati bikin. Kiblatnya tetap PK-nya. Ngandolnya kalau Pak Bagus berarti ngandol ke Pak Sek. Tuh, terus coba kita compare dengan SKP-nya nggih Pak. Coba kita, aku nggak bisa 2 layar ya Pak. Nggak bisa ya. Ini agak sulit kalau nggak bisa 2 layar. Sebenarnya RHK itu sama kok Pak. Katanya itu kata-katanya itu proses kok Pak. Ini contoh punya Mas Maul cuman nggak bisa diklik ya Pak ya. Harus ya 2 layar nggak bisa. Nggak bisa ya. Hanya 1 layar ya Pak. Coba berarti SKP-mu aja Pak. Ya mungkin sedikit tambahan nih Mas Yoga, Mas Oke. Maul. Ketika kita bicara tadi 12 surat pengantar, kemudian penjenengan breakdown per triwulan, gitu ya. Nah, kemudian konteksnya apakah dalam satu kurun waktu itu di per triwulan itu, apakah hanya cukup menyelesaikan 1/4-nya saja? Karena sifatnya kan itu tadi, karena ini tidak bisa diprediksi ya. Sedangkan pada saat adanya surat pengantar itu yang dibutuhkan adalah fast response-nya. Jadi harusnya terselesaikan di 100%. Nah, kondisi seperti itu apakah ketika kita pasang TW 1, 2, 3, 4-nya 100% akan menjadi masalah? Ya, mungkin itu tambahnya. Mas Zainul kita mau komen. Sudah. Mau komen Mas Zainul? Kepencet berarti. Oh, Ya udah sekalian komen itu. Saya bilang ini Mbak Mila ini kasihan kalau ini di pelatar Mas Bagus ini. Oh, kalau masalah indikator itu kan ada banyak
jenis indikator. Mungkin Mas Bagus kemarin belum menginformasikan ke teman-teman kepegawaian nih. Ada yang namanya kuantitatif, kemudian ada namanya indeks, ada yang namanya persentase, ada yang namanya rasio dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi indikator lah. Kalau untuk yang tidak bisa kita rencanakan seperti jumlah permintaan surat keterangan bebas temuan sama seperti dengan penanganan aduan, yaitu akan lebih baik kalau misalnya adalah rasio. Berapa yang seharusnya ditangani oleh Dikmila ini untuk ketika ada permintaan keterangan bebas temuan. Apakah 100% itu jadi tugasnya Dikmila atau 80% Dikmila, 20% nanti siapa misalkan Mas Maul dan lain sebagainya. Mungkin bisa seperti itu mungkin maksudnya Mas. Dan menurut saya ini lebih kepada prosesnya Mas Bagus di kinerja itu tadi, kinerja apa namanya Mas, sakitnya ya. Karena kita memang kelemahan utama kita ya, kita nggak punya indikator kinerja individu yang bisa digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya seseorang pegawai itu punya kinerja atau tidak. Jadi menurut saya kalau masalah indikator ini tidak harus dalam bentuk jumlah, dan saya kok kurang sependapat dengan harus dalam bentuk proses, bahasanya harus kemudian untuk yang hasil harus itu nggak bisa, itu harus sesuai konteks. Kalau konteksnya adalah kegiatan administrasi kepegawaian, bisa memang tersedianya surat. Tapi kalau misalnya Mas Maul atau Mas juga ini sebagai pernya itu bukan terciptanya gol, tapi jumlah golnya. Misalnya seperti itu. Atau jadi kiper, berapa jumlah penyelamatannya. Gitu. Artinya ini tidak harus dalam bentuk bahasa ter dan me ya, mekan dan ternya. Ini sesat pikirnya Orpek sejak dari dulu waktu kita bikin sakit. Dan kita sebenarnya sudah mencoba untuk memperbaiki, tapi kalau ini balik lagi ke sana ya, mindsetnya ya. Mekan dan ternya ini masih dipakai sebagai acuan lagi. Itu aja sih Mas. Terima kasih Mas. Nggih. Saya izin menjawab sebisa saya nggih. Nanti kalau nggak bisa akan saya tanyakan ke atas lagi. Terkait ini Pak Bagus nggih, izin nggih Pak. Ini kan masih rencana Pak. Kayak contoh saya ingat Mas Ferry hadir nggih Mas? Saya sampai ngakak kalau Mas Ferry cerita yang satu ini. Mas Ferry itu pernah cerita ke saya, kalau saya punya target pensiun meninggal setahun satu, pripun? Apakah orangnya harus saya matiin? Itu Mas Ferry, mana Mas Ferry? Mungkin Mas Ferry ketawa. Aku paling ingat Mas Ferry itu bahasa ini ya. Itu gimana kalau saya nggak terpenuhi? Lah, di sini mungkin jujur nggih Pak, nanti waktu realisasi akan berbeda. Bisa naik, bisa turun. Cuman kembali lagi ke atasannya, mau ngasih jempol 5, 4, atau dianggap kinerjanya kurang baik, kembali lagi ke atasannya Pak. Ini kan masih rencana Pak. Rencana bisa iya, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Siapa tahu juga nanti pimpinan tahu-tahu di bulan ke-6 merotasi kita juga belum tentu semuanya pasti. Intinya masih rencana Pak. Kita ya Mas Yoga. Ya. Mas Dirotasi jadi ke bidang ya Mas. Ya. Setengah. Terus apakah akan benar dibagi rata 12 dokumen? Sebenarnya pendekatannya banyak. Coba Mas di share screen Mas. Ini SE, kalau kita merhatiin SE sekdanya kemarin, pendekatan itu banyak. Ada yang direct, indirect, cascading, yang enggak cascading juga. Contoh nih, ini contoh nggih Pak. Ini terjadi di teman-teman Adum nih Pak. Di Pak Sek itu MCP Korsubgah keluar angka 85% Pak. Keluarnya di Buyun itu bukan MCP Korsubgah. Keluarnya LHKPN dan LHKASN. Ini kami juga bingung, jujur. Teman-teman melaksanakan Korsubgah, iya. Mau ditulis di SKP, enggak bisa juga. Ini terjadi Pak, untuk tahun ini Pak. Dan saya udah bilang ke teman-teman SPI, Stranas ada nggak Pak siapa itu? Evalab ya, Stranas muncul mungkin. Di tempat kami SPI, MCP nggak muncul Pak.
munculnya LHKPN, LHKSN. Dan ini bukan salah teman-teman perencanaan, salah aturannya. Keluarnya program indikatornya MCP itu yang kegiatannya itu munculnya LHKPN, LHKSN. Makanya teman-teman ini nanti PLH, pekerjaan lillahi ta'ala, yang pegang MCP sama SPI. Apa Dan sudah nggak ada tugas tambahan, Mas? Ya, monggo, Mas. Sudah nggak ada lagi tugas tambahan. Kategori tugas tambahan sudah nggak ada. Kalau di Ekin mungkin bisa, cuman di sini kemarin tidak ada. Terus gini Pak, kalaupun itu tugas tambahan, mau digantolin kemana ceritanya, kan kayak gitu. Agak-agak make sense juga gitu loh. Ini terjadi, jujur. Terus manakala di Pak Sek MCP itu nilainya 85, di LHKPN kita targetnya 100% loh. Kita melebihi Pak Sek targetnya. Makanya ya ini curhat saja sih. Ini aturan yang membelenggu sebenarnya. Permendagrinya berapa? Mungkin teman-teman perencanaan bisa mungkin menginfokan. Permendagrinya berapa? Saya nggak hafal, 502 apa berapa gitu ya. Yang ngelok kegiatan kalau nggak salah. Itu terjadi contoh seperti itu Pak. Nah, kalau mau di persentase nanti ya monggo saja. Mbak Mila mau model persentase monggo, Mbak Mila kebetulan ngambilnya jumlah dokumen, ya silahkan. Itu nanti masing-masing individu atau pegawai salaman dengan atasannya. Terus terkait aspek tadi kan, aspek kan ada 4 nggih. Itu kemarin arahannya dari biro organisasi cuman salah satu saja. Monggo aja dipilih. Kalau di Ekin 2. Kalau dasar hukumnya apa? Coba nanti kita belum bisa jawab sekarang. Coba kita nanti cari info nggih, Bapak Ibu. Apalagi nggih tadi nggih? Kayaknya itu nggih. Nah, konsep pendekatan itu lah ini. Kayak terjadi di tahun 2022 itu kan kalau Bapak Ibu pemeriksa ada yang ikut Irban 1, Irban 2, Irban 3. Nah, itu kemarin kita dari teman-teman kepegawaian akhirnya memunculkan RHK masing-masing bidang supaya bisa diintervensi Bapak Ibu di pemeriksa. Nah, karena sekarang rumahnya sudah jelas, ya kalau masih tarik ulur, monggo saja nggih. Maksudnya masih mengintervensi untuk Irban yang lain, kita kurang paham konsep itu. Kalaupun nanti terjadi seperti itu, ya dimunculkan saja di RHK dokumen IKI-nya gitu loh. Apalagi nggih tadi Pak Bagus tanyanya nggih Pak. Ya tadi emang agak-agak susah nggih Pak. Ini karena masih rencana nggih Pak. Yang saya ingat seperti itu. Bisa terjadi, bisa enggak. Kalaupun nanti realisasinya naik apa turun, ya itu nanti ranahnya kebijakannya pimpinan mau menilai seperti apa Pak. Karena konsep rencana dengan realisasi nanti akan berbeda pasti. Terus nah ini contoh mungkin pendekatan. urun rembuk ya Mas Yoga ya. Siap. Nggih. Suaraku krungu dak toh? Kedengaran Pak? Oke. Mungkin saya sedikit meluruskan tadi yang dipusingkan sama Mas Yoga terkait dengan program MCP. Kenapa MCP yang di levelnya Pak Sek nilainya 80 sekian, sedangkan yang di pelaksana jatuhnya 100%. Gitu ya tadi ya Mas Yoga ya? Nggih. Oke, karena yang di Pak Sekretaris berarti dia bertanggung jawab untuk pengelolaan MCP Pemda. Sedangkan yang dilakukan teman-teman di kepegawaian maupun di umum adalah kegiatan yang menunjang. Jadi yang 100% itu levelnya output, sedangkan yang 86 tadi itu sudah masuk ke outcome. Jadi klasifikasi kelasnya itu yang berbeda, Mas. Oke, bisa diterima? Oke. Bisa. Kemudian yang kedua, tadi saya menyusuli tadi yang dibahas sama Mas Jainul terkait dengan rasio. Nah, ini urun nembus saja, monggo nanti bisa didiskusikan sama Bu Yuyun dan di biro organisasi. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Jainul tadi, kita bicara rasio ya. Kemudian tadi Mas Yoga mencontohkan yang pensiun dan lain sebagainya itu. Nah, kalau seandainya formulasinya penjenengan buat yang tadi ya surat bebas temuan ya, jumlah surat bebas temuan yang difasilitasi
dibagi jumlah surat bebas temuan yang harusnya difasilitasi dikali 100%. Ini contoh-contoh di formulasinya supaya nanti akan kelihatan gitu. Angkanya itu dapatnya dari mana kalau itu misalnya menggunakan rasio atau prosentase. Jadi kalau bicaranya bisa seperti itu, maka di TW 1, 2, 3, 4 100% semua so far so good menurut saya. Tapi coba nanti didiskusikan ya sama pimpinan sama biro organisasi, masuk nggak dengan konsep seperti itu. Oke, saya kira itu Mas tambahan saya, matur nuwun. Siap, makasih masukannya Mas. Mas Pak. Ini, nah tadi pembagian pekerjaan saya teruskan sedikit. Itu pendekatan tadi cascading direct dan non direct yang dulu terjadi Bapak Ibu. Itu nanti bisa dipecah kayak tahapan. Nah, tahapan ini juga nanti ada satu proses yang tahapannya mungkin dikerjakan beberapa orang. Tapi saya juga nggak paham nanti kalau dipecah ke tim monggo aja si A pekerjaannya apa. Kayak mungkin teman-teman keuangan juga yang ngurusin gaji sendiri, yang ngurusin laporan keuangannya sendiri, yang ngurusin realisasi juga sendiri, itu dari prosesnya. Terus pendekatan wilayah tadi, kalau dulu per Irban katakanlah seperti itu, kalau enggak waktu MCP Pak Atri ada 7 area mungkin ya. Pak Atri pegang 5 area, saya 2 area, itu bisa jadi seperti itu. Nanti formulasi ini yang memang kita sendiri agak menentukannya berbeda. Karena kalau mau dihitung, kayak contoh tadi sebenarnya Pak Bagus ya, dibilang mengungkit ke punyanya Pak Sek 85%, nanti kalau ditanya formulasi ngitungnya gimana, saya pertanyaannya di situ sebenarnya Pak. Contoh Bu Yuyun mendukung punya Pak Sek, dari 100% itu ketemu 85% gimana, saya juga pasti bertanya Pak, jujur Pak. Dari LHKSN 100%, LHKPN 100%. Kalau kita logisnya, berpikirnya 100% ketemu 100%, 100% Pak. Tetap melebihi targetnya Pak Sek, 85%. Tapi ya itu nantilah coba kita tanyakan ke biro organisasi mungkin. Kalau pakai rasio sih, coba nanti kita tanya Pak. Karena kemarin diisi dengan jumlah yang akan kita kerjakan itu juga masih oke. Kecuali kemarin yang JPT JPT agak berbeda. Contoh yang saya ceritakan tadi, PKAPP itu givennya 3, nasional ya mau nggak mau kita harus 3. Tapi ada juga yang bisa dipresentasikan. Kayak contohnya kalau scroll ke bawah Pak, ada nggak ya Pak? Nah, ini nanti ada contohnya dari biro organisasi, ke bawah lagi. Nah, ini ya ke atas mungkin. Nah, ke bawah lagi. Ke bawah terus. Nah, persentase ini, ini nih contoh. Kita juga ke atas lagi. Ya. Jujur kalau kami memahami bagi pelaksana hanya Copas Pak Bagus dan Bapak Ibu yang lain Di situ diisi seperti itu kita juga masih oke gitu kan. Karena bahasa kuantitas kadang kita juga masih debat di teman-teman kepegawaian itu masih kadang-kadang kuantitas, kualitas mau pakai yang manapun masih debat. Terus apakah ini masuk kualifikasi kuantitas apa kualitas juga kita masih debat. Makanya per individu pasti beda. Mau pakai rasio monggo, nanti ketemu di sana tadi Pak Bagus bilang 100% monggo aja. Cuman kalau lihat dari contoh sih progres Pak Bagus bukan di TW itu nyampainya berapa. Kalau kita lihat dari kolom target ini progres dari 8 dokumen itu berarti 25% bagi 8 gitu ya, kurang lebih Terus ke bawah itu beda lagi 7, langsung loncat 75%. Ke bawah lagi berapa itu Pak? 90%. Naik lagi langsung 100% berarti 8 dokumen full di TW 4. Tapi ini kita masih bilang rencana Pak. Bukan dalam artian harusnya terlaksana memang. Cuman namanya di tengah jalan kan kita nggak tahu.
Kayak contoh, saya tadi rencana berangkat tepat waktu, ikut apel, nggak taunya apelnya dimulai jam 7 lebih 7. Harusnya kan 7 lebih 15. Itu PR juga kan akhirnya. Target saya padahal apel on sesuai waktu. Taunya dipercepat. Kan seperti itu. Ini masih tahap rencana sih Pak, menurut saya nggih, secara pribadi. Nanti pelaksanaannya seperti apa, hasilnya seperti apa, nanti ya ini kan dipindahkan ke Ekin kemungkinan, tapi Ekin sampai sekarang masih mengurusi yang 2022 aja belum selesai, belum stabil. Kak contoh kemarin terjadi crash nggih. Datanya Pak Antonius dan Pak Sodikun itu pejabat penilainya malah lari ke Pak Sekda. Ini baru ketemu 2, yang lain mungkin kayaknya aman-aman aja. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Tapi nanti coba kita cari informasi lebih tepatnya nih Pak. Matur nuwun masukannya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oh iya di chat. Chat ada. Kolom 2 itu berarti programnya masing-masing Irban. Kolom 2 nggih. Setelah kolom nomor nggih. Ya. Setelah kolom nomor itu diisi programnya masing-masing Irban. Terus apa lagi Pak? Pertanyaan lain? Ya, langsung narik ke Irbannya nggih Bapak Ibu nggih. Kalau Madya tadi lari ke PK-nya Pak Doni. Mas dari perencanaan ada mungkin? Mas Rindra atau Mas Ardi? Enggak ada. Oke. Kemarin disepakati itu kalau yang Madya maupun Eselon 3 larinya ke kapabilitas APIP nih, kalau nggak salah Mas Rindra kalau hadir. Oke, nggak hadir. Terus pertanyaan selanjutnya? Mas tanya dong. Apa? Sudah. Makasih nih Mas Zainul mumet mesake kepegawaian. Wah, matur nuwun loh Mas, dimesaki. Enggak mesake hatimu tapi ya Mas. Nek katanya Deni Caknan ya Mas. Aku ke rumah sakit Barusda kuwi. Gawe AB kamu bingung meneh kuwi. Ora mesake aku ta Mas. Ora, Dik Mila tak mesake kowe ora. Ada pertanyaan lain mungkin selain iki lah, terkait kepegawaian juga nggak apa-apa kalau kita bisa jawab. Mau nanya TPP monggo, KGB monggo. Halo Mas Yoga. Nggih, Bu, sinten? Bu Siwi. Ya, tadi aku agak kurang mengikuti yang terkait dengan cuti tadi. Apakah cuti tahun itu juga termasuk dalam cuti kita umroh itu tadi itu loh Mas? Ye, dikurangi maksudnya. Ye, mengurangi. Ye, matur nuwun Mas Yoga. Nggih, Bu, cuti umroh mengurangi cuti tahunan nggih, Bu. Cuti tahunan. Udah fix per Januari seperti itu. Dan kalau cuti umroh pengajuannya tetap pakai manual karena nanti SK-nya SK gubernur untuk SK cutinya. Oh iya, tadi Pak Bagus pengumpulannya nggih. Pengumpulannya 14 Februari nggih, Pak Bagus nggih. Bentuknya hard copy. Nanti akan kita kirim ke biro organisasi soalnya. Ada lagi mungkin? Mas Yoga tanya Mas Yoga. Iya Bang. Untuk PK itu sudah terbit belum dari Pak Gub untuk kita? Untuk di Irban sama di ini sudah ada belum contohnya? Karena kita kan juga dasarnya kan PK-nya Eselon 3 karena kita muda. Padahal kalau garis koordinasi fungsional itu langsung ke inspektur.
Ngaten nggih. Kita minta contohnya. PK-nya sudah terbit Bang Andre. Boleh minta ke Irbannya mungkin Bang. Pasti punya. J. Ada lagi mungkin? Ya, ini menjawab Mas Jainul, mesake bikin APK. Yo, berat sih Bang. Tapi ya harus di planning juga sih. Analisis beban kerja nanti kan keluarnya berapa orang nggih, Mas Jainul. Tapi kalau fungsional auditor dan PPUPD kan sudah dihitungkan kebetulan sama instansi pembina dengan surat rekom. Yang PR itu malah pelaksana sebenarnya. Butuhnya berapa-berapa untuk masing-masing level jabatan. Kalau PD baru keluar ya Pak, 60 berapa? 66 ya, kalau nggak salah tadi pagi ya? 60-an ya? Surat yang di-share tadi pagi. Udah keluar rekomnya dari PPUPD mungkin sudah dapat di ya. PPUPD itu 66, kalau auditor itu kalau nggak salah 120-an. Itu rekom PPKP tahun 2020 kalau nggak salah. Itu yang untuk di bidang ya, Mas? Iya? Itu yang di inspektorat ya? Sorry. Itu yang di inspektorat ya? Iya. Kalau yang dari PPUPD masih hangat, tadi pagi baru muncul beritanya. Kalau yang auditor dari 2020. Penghitungan APK ini betul, PR. Kata Mas Jainul, berat banget memang. Tapi ya, masing-masing subak nanti harus bisa mengkonsep nggih. Beban kerjanya seperti apa, nanti kita temu rembuk lah dengan bidang maupun dengan subak. Makaten, ada lagi mungkin Bang Andre. Mbak Tari ngecat Wapri sama Mas Maul tadi udah. Sampun Bapak Ibu, saya tutup boleh? Saya mengingatkan batas waktu aja nggih, 14 Februari nggih Bapak Ibu. Bentuk hard copy, tanda tangan, stempel. Makaten nggih, kalau Nggak diupload ya Mas? Nggak diupload ya? mboten Bu, tapi di-scan nggih Bu, jaga-jaga nggih seperti biasa. Oh, Hidup, tak scan. hidup itu Mas, dinamis. nanti aturan yang tadi apa Mas? Aturan nomor berapa Mas yang baru terkait dengan cuti? Tahun berapa itu? Terkait apa Ibu? Yang tadi mulai Januari itu yang tadi saya tanyakan tadi. Yang cuti apa? Oh, itu SE Sekda Bu. Kemarin udah di-share sama Mas Maulana kalau nggak salah. Oh gitu. Iya, tak buka lagi. Iya. Siap. Matur nuwun. Saya tutup nggih Bapak Ibu, matur nuwun atas kehadirannya. Saya sama Mas Maul pamit dulu, kembali ke alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada angka kreditnya nggak Bang? Iya Bang. Dibikinin nggak buat angka kredit lumayan loh. Apa iki? Lah ini Zoom ini bikin laporan sama ini biar angka kredit PKS lumayan nambah angka kredit. Oh ya, coba nanti Bang kita usahain. Dari sertifikat. Tapi permenpannya katanya udah nggak pakai dupai Bang, piye Bang? Bener porak Bang? Gimana? Katanya Permenpan 1 2023 nggak pakai dupak lagi katanya. Kan per Juli termasuk kinerja Juli SKP. 2023. Kinerja SKP kalau atasannya menilai baik-baik saja baik kayaknya Bu. Kita harus baik-baik kayaknya Bu. Ya, berarti harus ada pendekatan ya. Dalam arti? Sering-sering melihatkan muka aku biar nilainya bagus. Wah, Bu Siwi yang ngomong ya. Masih kecil ya Bu. Saya masih kecil imut-imut Bu, nggak tahu nih maksudnya Bu Siwi pendekatan seperti apa loh Bu. Nggih, Bapak Ibu pamit nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia nggih.
Bisa